Madrasah Al-Kufah, penyebaran Islam di bekas wilayah Sasanid Persia. Kufah merupakan kota pertama yang dibangun umat Islam setelah menaklukkan Kekaisaran Sasanid Persia. Kota ini dibangun pada tahun ke-17 Hijriah atau kisaran tahun 638 Masehi. Amirul Mukminin memerintahkan pasukan yang bertugas di Persia untuk membangun sebuah kota. Kawasan yang akan menjadi pusat politik, militer, dan seluruh administrasi atas bekas wilayah Sasanid Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan muslim di Persia, menjadi penanggung jawab pembangunan kota Kufah. Pada masa-masa selanjutnya, Kufah akan memainkan peranan penting dalam perkembangan peradaban umat Islam. Inilah kota kedua setelah Madinah yang tampil sebagai pusat pemerintahan umat Islam. Penunjukan Kufah sebagai ibu kota ini terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan pada masa era keemasan Islam. Kufah adalah salah satu kota pusat ilmu pengetahuan berdampingan dengan Basrah dan Baghdad. Perkembangan Kufah sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan ini tidak terlepas dari peran Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidak lama setelah Kufah dibangun, Amirul Mukminin memulai perintahnya untuk mengembangkan pendidikan di kota baru tersebut. Pada masa-masa awal berdirinya Kufah, kota itu terdapat sekitar 300-an sahabat dan 70 diantaranya pernah terlibat dalam Perang Badar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian menulis surat untuk penduduk Kufah. Surat itu berisi, "Wahai penduduk Kufah, kalian adalah pemimpin Arab, tolok ukurnya dan anak panahku yang telah kulepaskan dari busurnya. Jika terjadi sesuatu terhadapku, aku telah mengutus kepada kalian seorang hamba Allah. Aku memilihnya untuk kalian, dan aku lebih mementingkan kalian daripada diriku sendiri." Seperti Madinah dan Mekkah, Amirul Mukminin mengutus sahabat Rasulullah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Kufah. Dua sahabat yang diberi tugas oleh Amirul Mukminin adalah Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dua sosok sahabat ini telah masuk Islam sejak era Mekkah. Sebuah riwayat menyampaikan bahwa saat itu berlangsung pergantian kepemimpinan di Kufah. Amirul Mukminin menulis surat untuk penduduk Kufah. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengutus Ammar bin Yasir sebagai pemimpin dan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru dan hakim untuk kalian. Kepada Abdullah bin Mas'ud, Amirul Mukminin memberikan tugas secara khusus. Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Maka ajarkanlah orang-orang bacaan Al-Quran dengan bacaan Al-Quran, bukan bahasa Hudzail. Riwayat menyebutkan bahwa ketika Amirul Mukminin hendak melepas sekelompok sahabat yang akan menuju Kufah, beliau berpesan, "Sesungguhnya kalian akan mendatangi penduduk Kufah yang memiliki bacaan seperti suara lebah. Jangan menantang mereka dengan obrolan-obrolan, sehingga kalian akan menyibukkan mereka. Kupaslah Al-Quran dan sedikitkanlah riwayat dari Rasul. Laksanakanlah, niscaya aku akan menjadi sekutu kalian." Amirul Mukminin Umar bin Khattab lebih mengutamakan sibuk dengan Al-Quran daripada dengan sunnah. Pernah suatu ketika, Amirul Mukminin hendak menulis kitab tentang sunnah dan beliau bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat utama. Para sahabat itu menyetujui Amirul Mukminin untuk menuliskannya. Namun, sebelum menuliskannya, Amirul Mukminin melakukan sholat istikharah sebulan lamanya. Hingga kemudian, Amirul Mukminin berkata, "Sesungguhnya aku dahulu ingin menulis sunnah-sunnah, namun aku ingat, kaum sebelum kalian telah menulis kitab-kitab, kemudian mereka menekuninya, sehingga mereka meninggalkan kitab Allah. Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak akan menyamarkan kitab Allah dengan apapun selamanya." Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin ini sudah terjadi sejak masa Rasulullah. Amirul Mukminin hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sejak memulai penyampaian ajaran ilahiyah, Rasulullah telah memberikan peringatan agar tidak berpaling dari Al-Quran ke ajaran lainnya. Dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, Amirul Mukminin berpegang pada penguatan Al-Quran dalam setiap individu umat Islam dan tidak memalingkan mereka darinya. Sehingga pemaknaan Al-Quran akan berakar dalam kehidupan bermasyarakat dan ilmunya menjadi stabil. Dengan demikian, umat Islam bisa membedakan antara ilmu Al-Quran dengan lainnya. Prinsip inilah yang juga dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mengajar di Kufah. Beliau dengan bersungguh-sungguh mewujudkan generasi yang mengemban dakwah atas perintah Allah dengan pemahaman dan keilmuan.
Hal tersebut memiliki pengaruh besar pada diri sahabat-sahabat yang ikut bersamanya maupun orang-orang yang datang setelahnya. Amirul Mukminin sendiri sangat mengakui keilmuan Abdullah bin Mas'ud sehingga membebankan pendidikan di Kufah kepada beliau. Zaid bin Wahab pernah meriwayatkan bahwa suatu hari beliau pernah duduk di sisi Amirul Mukminin. Tiba-tiba datanglah seseorang yang tubuhnya kurus. Wajah Amirul Mukminin seketika terlihat gembira ketika melihatnya dan beliau berkata, "Sarang yang penuh ilmu, sarang yang penuh ilmu." Orang yang disebut oleh Amirul Mukminin sebagai sarang ilmu itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Perkembangan keilmuan di Kufah sangat terpengaruh oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau lebih mengutamakan fikih dari Amirul Mukminin sehingga meninggalkan pendapatnya sendiri. Beliau pernah berkata, "Kalau seandainya ilmu Umar di piringan neraca dan ilmu penduduk dunia diletakkan di piringan lainnya, niscaya ilmu Umar bin Khattab akan lebih berat." Abdullah bin Mas'ud unggul dalam ilmu qiraah. Beliau sendiri belajar langsung kepada Rasulullah lebih dari 70 surat Al-Quran. Syaqiq bin Salamah pernah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkhutbah. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Mintalah untuk diajarkan bacaan Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal." Amirul Mukminin sangat memahami bahwa Ibnu Mas'ud dalam ilmu qiraah dan pengajarannya. Suatu ketika, seseorang yang dikenal oleh Amirul Mukminin datang dari Kufah. Seseorang itu kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah dan aku tinggalkan di sana seseorang yang menghafal Al-Quran di luar kepala." Mendengar hal itu, Amirul Mukminin menjadi marah dan berkata, "Celakalah kamu, siapa dia?" Orang itu kemudian menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Mendengar jawaban itu, seketika amarah Amirul Mukminin menjadi reda. Beliau kemudian berkata, "Celakalah kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang muslim yang lebih berhak akan hal itu daripada dia." Abdullah bin Mas'ud berhasil mengemban tugas yang dibebankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dengan perjuangan dalam memberikan pengajaran, beliau telah menempatkan Kufah sebagai ibu kota ilmu di tanah Persia. Bersama dengan Basrah, Kufah akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim terkemuka hingga berabad-abad berikutnya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.